هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui kitab Ihya'i Ulumiddin lil Imam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali, yang merupakan referensi utama dalam ilmu tasawuf mengikut konsep ahli sunnah wal jamaah, dan merupakan satu-satunya kitab yang dijadikan sarana utama oleh ulama kita untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang menjadi wali karena kitab ini. Jadi tidak masuk akal bila mana segelintir manusia memberikan kritikan kepada kitab ini hanya karena mendengar-dengarkan saja daripada orang yang tidak senang ilmu tasawuf. Nah, sebab tasawuf ini merupakan materi dalam semua agama. Orang Yahudi punya tasawuf, orang Nasrani punya tasawuf, nah, agama-agama lain punya tasawuf, kita pun punya tasawuf. Tasawuf kita diambil daripada Al-Quran was Sunnah, mengikut apa yang ditekankan oleh hadis Jibril waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wa akhbirni anil ihsan, coba sampaikan kepada aku wahai Nabi yang mulia tentang realiti ihsan. Apa itu ihsan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab melalui evaluasi, an ta'budallaha, adanya engkau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu fungsi utamanya daripada semua apa yang kita pelajari, baik daripada subjek akidah maupun syariat, semuanya bertujuan untuk sampai an ta'budallaha ka'annaka tarahu, adanya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bekerja di hadapan bos kita sendiri yang sebagai supervisor, dia tengok kita bekerja, tentu kita akan melaksanakan tugas kita dengan baik supaya mendapat penilaian terbaik. Nah, ini Allah subhanahu wa ta'ala yang kita yakini Dia melihat kita dan kita melihat dia melalui mata hati kita dan melalui apa-apa yang Allah telah ciptakan di langit dan di bumi untuk dijadikan bahan renungan bagi orang-orang yang berfikir. Nah, makanya itu tuan-tuan, kita senantiasa ditekankan supaya kita berfikir, merenungkan diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, apakah kamu tidak dapat melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala melalui diri kamu? Sanurihim ayatina, kami akan memperlihatkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kebesaran kami fil afaqi, pada semua penjuru, wa fi anfusihim,
dan pada diri mereka. Untuk apa ya Allah? Semua ini Engkau perintahkan kami untuk melihat dan merenungkan terhadap apa yang terdapat diri kita, daripada mata kita yang melihat, telinga kita yang mendengar, lidah kita yang bercakap, makanan yang kita masukkan di mulut kita dan diproses dengan baik oleh anggota badan kita di dalam. Siapa yang memproses? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya pandai memasukkan saja makanan di mulut kita. Kalau seandainya tidak diproses, apa yang terjadi? Kita akan dibawa hospital. Untuk dipompa. Atau sekali seminggu dipompa. Untuk mengeluarkan najis. Untuk apa? Untuk kita berfikir betapa rahmatnya Allah kepada kita, kepada makhluknya, terutama manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang paling sempurna, supaya boleh menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Khalifah, itu namanya khalifah. Allah menjadikan kita khalifah di muka bumi ini untuk melaksanakan undang-undang Allah Subhanahu wa taala melalui diri kita, melalui keluarga kita, melalui masyarakat kita, melalui negara kita. Laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diciptakan melainkan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak menciptakan, sama sekali aku tak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk berbakti kepada saya, beribadah, berbakti kepada saya dari semua aspek kehidupan. Diperintahkan supaya kita berbakti melalui apa-apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia secara pribadi laksanakan undang-undang Allah. Kata ulama kita, aqimu hukmallahi ala anfusikum. Laksanakan undang-undang Allah pada diri kamu, pada keluarga kita. Bagaimana anak-anak kita tiap-tiap hari mendapat cabaran yang luar biasa. Bagaimana nak mengatasi anak-anak kita? Bagaimana nak mengatasi istri kita? Juga bagaimana nak mengatasi suami kita? Supaya mereka menjadi hamba Allah yang disayangi. Hamba yang tersayang, supaya kita dapat membentuk generasi yang mulia, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syiarnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Supaya kita waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita senang lenang, sebab kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Perkara berjumpa dengan Allah sudah dibahas dalam banyak hari sudah kita bahas tentang kematian, nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah khatam pada pelajaran yang telah lalu. Hari ini adalah sarana. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Mau berjumpa dengan Allah dengan tangan kosong? Itu bala yang besar. Kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah redha kepada kita. Makanya Al-Imam Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, sebelum mengatasi masalah mati, dia kaji dengan terperinci apa-apa yang berkaitan dengan at-tafakkur fi khalqis samawati wal ard. Bagaimana kita bertafakkur pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala
melalui langit dan bumi kita tengok, kita pandang betapa besarnya makhluk ini yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan betapa indahnya badi'us samawati wal ard, betapa indahnya Allah dalam menciptakan langit, bumi dan ini. Nah, dan di antara langit dan bumi, kalaulah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sungguh indah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha cantik, yang maha bijaksana, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mana kita diperintahkan selagi kita di dunia ini kita tunduklah kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sebagai orang yang bijak pandai, kata Al-Quran Al-Karim. Naam. Makanya itu tuan-tuan, puan-puan, Al-Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin dalam jilid yang terakhir, sewaktu meletakkan tajuk ini, At-tafakkur fi khalqis samawati wal ard. Naam. Dan membahas fadilatut tafakkur, keutamaan bertafakkur pada makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana zikir, zikrul qalbi, zikir hati kita. Naam. Supaya kita keimanan itu meresap di dalam hati kita. Nah, ayat yang pertama yang diletakkan adalah ayat yang paling terakhir daripada surat Ali Imran. Nah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan perubahan malam dan siang, la ayatin liulil albab, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh berfikir, disuruh melihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi ini yang luar biasa, yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bijak pandai. Nah, sebagian penterjemah menterjemahkan liulil albab, bagi cendekiawan. Nah, cendekiawan yang tepatnya adalah orang-orang yang berfikir, yang merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala supaya tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa cendekiawan? Pandai bercakap di TV, pandai bercakap di forum, tetapi membantah undang-undang Allah Subhanahu wa taala, tak ada gunanya. Mereka itu kal an'ami. Naam. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, kal an'ami bal hum adall, bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat, karena mereka melihat kebenaran dan tidak mau tunduk kepada kebenaran. Yang lebih sesat mengetahui kebenaran dan dia berusaha untuk merubah kebenaran. Nah, mereka itu orang-orang munafik, seperti Yahudi yang mengetahui kebenaran dan merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fi darkil asfali minan nar. Dia akan diletakkan pada bahagian yang paling bawah daripada api neraka. Kenapa? Karena mengetahui kebenaran dan dia merubah kebenaran. Maka awal-awal kita berlindung dalam awal surah Al-Fatihah, kita disuruh berlindung daripada mereka-mereka ini. Ghairil maghdubi alaihim, bukan daripada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. 17 kali kita baca ayat ini. 6. Mengikut mazhab Syafi'i, kita wajib, baik kita makmum apalagi imam, 17 kali paling kurang.
Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai yang mengetahui kebenaran, tetapi dia robah kebenaran. Dia putar balikkan kebenaran. Mereka itu orang Yahudi. Dan orang-orang yang mengikuti jejak orang Yahudi di dalam penafsiran ayat Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tafsiran daripada Rasulullah SAW yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Nah, bahwa mereka itulah yang dimaksudkan al-maghdubi alaihim adalah orang Yahudi. Tapi penafsiran ini tidak setakat orang Yahudi. Siapa saja, baik orang Islam maupun yang bukan Islam yang mengetahui kebenaran dan dia memperlekehkan dan merubah kebenaran, meskipun Al-Quran tidak boleh dirubah, tapi sistem penafsiran dirubah, termasuk al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai adalah orang yang munafik fi darkil asfali minan nar. Nah, merubah kebenaran. Nah, merubah kebenaran ini kadang orang tu dia dianggap dalam disiplin Islamisasi dia sendiri yang merubah kebenaran. Nah, karena pengaruh politik. Kadang kita politik ini indah. Politik ini merupakan sarana utama untuk menegakkan keadilan di dalam masyarakat. Tetapi kadang manusia karena tunduk kepada syahwat, akhirnya memutarbalikkan kenyataan. Katanya kita nak memperbaiki dan membela kebenaran. Nah, akhirnya dia merubah ayat Al-Quran. Sistem penafsiran dia rubah. Karena matlamatnya untuk memenangkan dia punya organisasi, institusi, dia punya partai, dia punya politik. Kita Islam, kita di alam pendidikan, di alam politik, di dalam ekonomi, kita mesti tunduk kepada nas, tuntutan Al-Quran dan hadis. Apa yang dituntut, sampaikan kepada masyarakat bahwa inilah yang sebenarnya. Jangan putar balikkan. Nah, memutarbalikkan ini kita dianggap kategorinya sama dengan Yahudi, orang-orang yang suka memutarbalikkan kenyataan. Nah, jadi kadang kita ini tertipu bahwa ayat ini hanya diperuntukkan untuk orang Yahudi. Tidak. Nah, diturunkan pertama untuk Yahudi, tapi termasuk orang-orang yang suka memutarbalikkan kenyataan, meskipun dia menganggap dirinya sebagai orang yang menyampaikan kebenaran Islamisasi kepada masyarakat, tapi dia boleh dianggap memutarbalikkan kenyataan, dan ini sangat berbahaya. Nah, maka kita tengok ajaran-ajaran sesat. Sebelumnya kita tengok daripada Khawarij, Al-Murji'ah, Asy-Syiah dan yang lainnya memutarbalikkan kebenaran. Nah, bahkan sebagian Al-Wahabiyah, nah, Salafiyah modern yang memutarbalikkan kenyataan. Nah, meskipun dalam bidang akidah diputarbalikkan. Nah, tak ada nas putarbalikkan. Nah, siapa yang mengatakan kita punya kajian mengatakan demikian. Nah, bahwa mereka memutarbalikkan kenyataan. Nah, yang tidak senang dengan pemberitahuan ini, dia boleh menghubungi kami melalui WhatsApp. Kita berikan tempat-tempat yang mereka rubah. Nah, baik dari segi akidah maupun syariat, mereka menterjemahkan, mentakwilkan, sengaja mentakwilkan salah nas Al-Quran dan hadis untuk memenangkan dan menjaga ideologi mereka. Ini sangat berbahaya. Nah, jadi tuan-tuan puan-puan, di dalam berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah, mesti kita kembali kepada metodologi ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, bagaimana kita boleh mengelakkan diri supaya kita tidak tergolong daripada al-Yahud, orang-orang yang mutarbalikkan kenyataan. Nah, dan an-Nasara yang pada awalnya memang sesat, disesatkan oleh Yahudi. Nah, sesiapa yang sesat pada awalnya dalam perjalanannya menuju kepada Allah sama dengan Nasara.
Mengetahui kebenaran, dia merubah kebenaran, sama dengan Yahudi. Nah, disebutkan dalam surat Al-Fatihah, awal-awal kita disuruh berlindung. Berikanlah petunjuk kepada aku, ya Allah. Sama dengan orang-orang yang dahulu daripada orang-orang yang para nabi. Nah, asy-syuhada was-salihin. Kita minta. Kemudian ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan orang-orang yang sesat. Kenapa mereka ini mereka sesat? Karena data talaqi mereka tak betul. Makanya itu perlu diperbaiki. Data talaqi kita. Al-Quran was sunnah, na'am. Al-Quran was sunnah. Semua orang mengatakan saya tunduk kepada Al-Quran was sunnah. Semua kita mengaku ikut dengan Al-Quran. Na'am. Orang Syiah mengaku dia ikut Al-Quran, orang Murji'ah mengikut Al-Quran. Semuanya mengatakan mengikut Al-Quran. Tetapi tidak mengikuti sistem bagaimana nak membaca Al-Quran. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap dari kamu ini kami tetapkan, kami fikulkan, kami berikan kepada mereka syir'atan, syariat. Syariat melalui akidah, syariat melalui ibadah kita dan muamalah kita, yaitu asy-syariah. Asy-syir'ah, syariat melalui akhlak kita. Naam. Semua daripada Al-Quran Sunnah. Bagaimana nak mengatasinya? Wa minhaja. Ada manhaj yang sahabat pelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ulama kita nukil daripada sahabat sehingga sekarang ini menjadilah sistem pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itulah yang dinukil oleh Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Bagaimana nak mendidik kita supaya menjadi orang yang cerdik pandai. Nah, hati-hati tuan-tuan. Nah, orang terjemahkan nak menjadi cerdik pandai. Nah, dianggap hanya cerdik berfikir. Tak. Cerdik berfikir melalui pola pemikiran yang sehat. Nah, melalui pola pemikiran, sistem pemikiran yang sehat. Makanya itu Al-Imam Ghazali meletakkan ayat-ayat ini. Awal ayat yang diletakkan dalam sistem berfikir untuk merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan perubahan malam dan siang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nak terjemahkan cerdik pandai tidak ada masalah, tapi matlamatnya adalah orang yang cerdik pandai mestilah menundukkan semua kata-kata dia, semua tingkah laku dia kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kacamata Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau disebutkan sesudah itu, Allah menyambung firman-Nya, siapa itu orang yang cerdik pandai? Alladzina yadhkuruna Allah, ialah orang-orang yang senantiasa yadhkuruna Allah. Nah, tak mengatakan alladzina dzakarullah, yadhkuruna Allah. Selama jiwa itu, nyawa itu masih ada di badan kita, yadhkurunallaha, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qiyaman wa qu'uda, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda. Baik dalam keadaan berdiri, dia berjalan, naam, dia duduk di dalam kereta senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masuk di kereta, dia buka siaran Al-Quran. Naam. Ataukah program Al-Quran dia buka supaya hati dia menjadi lembut,
supaya hati dia menjadi jernih. Karena kalau hati jadi jernih, maka akan tercipta pada diri kita kesempurnaan akal fikiran. Hati yang tidak jernih tidak mungkin akan sempurna pemikiran dia. Dikatakan kenapa Allah sebutkan di sini? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang-orang yang cendekiawan ini, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri maupun dia duduk maupun dia baring, dan senantiasa memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah yang sempurna pemikirannya. Nah, dan kesempurnaan pemikiran ini merupakan puncak kebahagiaan. Karena itulah orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tergolong di dalam orang-orang yang cendekiawan ini, top adalah ar-rusul, para rasul, para anbiya, para wali-wali, nah, para syuhada was salihin. Orang-orang yang setia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar itu bukan cendekiawan. Nah, kenapa? Sebab dia tidak tahu visi dan misi daripada kehidupan dia. Pandangan dia sempit, hanya untuk mengisi perut dia. Hidup untuk mengisi perut, bukan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang malam dia akan pikirkan bagaimana dia punya pangkat boleh naik, penilaian tahunan kalau dia di universiti, atau di mana dia kerja di kerjaan untuk naik. Tidak ada masalah. Kita nak baik penilaian kita tiap-tiap tahun, tak ada masalah. Itu yang dituntut. Tapi janganlah kita memfokuskan pekerjaan kita ini hanya karena untuk dinilai. Untuk dinilai orang lain. Kita mau supaya Allah menilai kita, supaya mendapat keselesaan di dunia dan di akhirat. Jadi diminta dalam ayat ini ditekankan mau menjadi orang yang sempurna, yaitu orang yang bijak pandai. Nah, banyak berzikir dan banyak memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bab yang telah lalu kita telah jelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang pandai, bijak pandai. Nah, siapa yang orang yang bijak pandai Rasulullah? Orang-orang yang senantiasa mengadakan muhasabah. Dia muhasabah diri dia dan berbuat untuk masa depan dia di akhirat. Nah, ialah orang-orang yang cendekiawan, yang senantiasa berzikir. Nah, apa itu berzikir? Berzikir ini adalah bagaimana kita nak mengingat Allah melalui nikmat-nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita, daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana Allah tiap-tiap hari pada setiap saat melimpahkan rahmatnya kepada kita. Maka pada waktu itu kita tidak akan berhenti mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada kita mengingat Allah melalui lidah kita atau melalui pemikiran kita. Bila mana kita mengingat Allah melalui lidah kita dan pemikiran kita, maka sempurna oleh orang itu. Nah, orang kata kenapa tak disebutkan melalui mata kita, telinga kita? Kenapa mesti disebutkan lidah ni? Nah, kita minta supaya lidah kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan pemikiran kita. Sebab lidah ini merupakan gambaran bahwa jiwa kita adalah bila mana dia punya ucapan baik, maka jiwa raga kita akan baik. Itu otomatik. Nah, makanya setiap pagi anggota badan kita mengatakan kepada lidah kita, berbuat luruslah. Sebab kalau engkau lurus, kami juga lurus. Dan ini ditekankan di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Naam. Ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kemudian wa qulu qawlan sadida.
Dan katakanlah, ucapkanlah kata-kata yang betul. Naam. Kata-kata yang paling betul adalah Al-Quranul Karim. Makanya itu kita disuruh, diperintahkan senantiasa membaca Al-Quran. Naam. Diperintahkan, kita ini diperintahkan supaya senantiasa membaca Al-Quran. Untuk apa? Supaya membiasakan diri kita berkata-kata yang mulia. Sebab tidak ada sumber kata-kata yang mulia seperti mana Al-Quran. Kita disuruh. Naam. Disuruh membaca Al-Quran dan dikritik keras bila mana kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai wirid kita. Kita bangun, kita baca Al-Quran. Awal kita bangun, setelah kita berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan saya kembali setelah Dia matikan saya, dan kepadanya kami akan dibangkitkan, dikumpulkan. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah belum lagi mengambil nyawa kita, kita bersyukur untuk menandakan bahawa hati kita hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dituntut? Disuruh baca nih 11 ayat daripada surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sambil kita disuruh melihat langit supaya menjadi apa yang kita baca, dia merupakan benda yang realiti dalam kehidupan kita. Kita buka jendela, kita tengok ke langit, baca ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzaban nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca ayat ini dan dia tidak bertafakkur, dia termasuk orang celaka. Naam. Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celakalah orang yang membaca ayat ini. Ayat daripada akhir surat Ali Imran. Ayat 190 sehingga 211 ayat. Kita disuruh membaca dan memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi, pada diri kita, pergantian malam dan siang ini, supaya kita sampai kepada keimanan yang mutlak bahawa tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menciptakan kita sama sekali kecuali untuk tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dikatakan di ayat lain, wan aqimuddin, tegakkanlah agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala sedangkan keimanan dan Islam itu tidak meresap di dalam hati kita? Makanya itu tuan-tuan puan-puan, ulama kita sibuk di dalam mendidik jiwa kita, namanya ahlus suluk. Nah, makanya dulu ditekankan supaya setiap orang ini boleh mengikuti, mengambil satu tok syekh, boleh mendidik kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia didik kita sebagaimana Rasulullah mendidik sahabatnya, dan sebagaimana para tabi'in dididik oleh sahabat untuk menjadi orang yang ulil albab, orang-orang yang cendekiawan, yang memikirkan tentang masa depan dia di akhirat. Tuan-tuan puan-puan, itulah merupakan muqaddimah pendahuluan dalam bab at-tafakkur fi khalqis samawati wal ard. Merupakan bab yang puncak di dalam kajian ilmu tasawuf. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi insya-Allah pada Jumaat depan untuk melanjutkan kita punya kajian bagaimana nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kita merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada diri kita dan pada penjuru-penjuru alam semesta ini, supaya kita punya keimanan, kita dapat rasapi
dan boleh kita tengok mengikut realiti kehidupan kita. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita semua. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil alamin. Allahumma ihfaz hadhihi al-baldah Terengganu wa sultanaha wa wuzara'ahu wa 'awanahu minal muslimin wa sa'ir biladil Islam. واغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله